semuanya. Perkenalkan, nama aku Marcel dan sebelahku. Perkenalkan, nama saya Ita. Nah, kami berdua dari mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Katolik. Nah, kami melakukan video ini untuk memenuhi tugas kita, yaitu mata kuliah Agama dan Budaya seperti itu. Nah, kebetulan kami membuat video ini tentang agama ya. Nah, agama Kristen dan Katolik. Nah, jangan lupa ya ditonton video ini karena ini video sangat bermanfaat sekali ya, Pak ya. Iya, benar sekali. Isinya apa aja? Tentang bagaimana sejarahnya perkembangan agama Kristen dan Katolik di Indonesia, dan bukan hanya Indonesia saja, tapi mulai dari di luar negeri juga. Jadi sejak ini menduniai lah. Istilah gitu, dari sejarahnya gereja Kristen Katolik terbentuk dari awal di dunia sampai masuk ke Indonesia. Seperti itu. Pendahuluan Kristen dan Katolik. Agama Kristen merupakan salah satu agama monoteistik terbesar di dunia yang berpusat pada ajaran Yesus Kristus. Dalam agama ini terdapat dua tradisi utama, yaitu Katolik dan Protestan. Agama Kristen menekankan keyakinan akan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang menjadi manusia untuk penebusan umat manusia. Di Indonesia, agama ini secara umum terbagi menjadi dua, Katolik dan Protestan, yang keduanya telah berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan bangsa. Melalui karya-karya pelayanan dan pengabdian, komunitas Kristen di Indonesia menunjukkan nilai-nilai kasih, pengampunan, dan pengharapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sejarah agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Agama Kristen mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16 seiring dengan kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Misionaris Katolik seperti Santo Fransiskus Xaverius memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Katolik di wilayah timur Indonesia. Kemudian pada abad ke-17 saat Belanda menjajah Indonesia, agama Protestan mulai diperkenalkan oleh misionaris gereja Protestan Belanda, yaitu Nederlands Hervormde Kerk. Melalui organisasi seperti di Indische Kerk pada masa kolonial, penyebaran agama Kristen tidak hanya terbatas di wilayah Maluku, tetapi juga meluas ke Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Papua, dan 38 berbagai daerah lainnya. Misionaris seperti Ludwig Ingwer Nommensen di Tanah Batak memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan pendidikan dan penginjilan di wilayah tersebut. Sejarah Katolik. Gereja Katolik adalah cabang terbesar dalam agama Kristen dan dipimpin oleh Paus yang berpusat di Vatikan. Gereja ini mengalami garis suksesi apostolik langsung dari para rasul, terutama Santo Petrus yang dianggap sebagai Paus pertama. Pada tahun 1540 terjadi skisma besar yang memisahkan gereja Katolik dengan 35 gereja Ortodoks Timur. Selanjutnya pada abad ke-16, reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther menciptakan perpecahan baru dengan gereja Katolik. Tentang doktrin utama agama Kristen dan Katolik. Ajaran utama dalam agama Kristen dan Katolik meliputi konsep Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus sebagai satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Keselamatan dalam agama Kristen dan Katolik
dicapai melalui iman kepada Yesus Kristus dan kasih karunia Allah. Alkitab menjadi kitab suci utama yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berisikan tentang ajaran Yesus dan tulisan para rasul. Ritual dan ibadah agama Kristen Katolik. Ibadah utama dalam gereja Katolik adalah misa, yang meliputi doa, nyanyian pujian, pembacaan kitab suci, dan perayaan Ekaristi. Doa-doa utama seperti doa Bapa Kami dan Salam Maria sering diucapkan dalam liturgi maupun doa pribadi. Liturgi gereja mengikuti kalender liturgi tahunan, termasuk perayaan hari-hari raya besar kayak seperti Natal dan Paskah. Dan juga di sini kita juga menjelaskan tentang nilai dan ajaran agama Kristen dan Katolik. Agama Kristen Katolik lebih mengajarkan nilai-nilai kasih, pengampunan, keadilan, dan perdamaian. Kasih kepada Tuhan dan sesama merupakan inti dari ajaran Kristen dan Katolik. Pengampunan menjadi salah satu nilai penting, di mana umat diingatkan untuk mengampuni sesama sebagai Tuhan mengampuni mereka yang telah menghapus dosa dunia. Umat Kristen diajak mewujudkan kasih Tuhan di dunia ini melalui tindakan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akhir kata dari kelompok, agama Kristen dan Katolik memberikan pengajaran yang mendalam mengenai kasih, pengampunan, dan keselamatan. Umat Kristen diajak untuk hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dan menyebarkan kasih dan kedamaian kepada semua orang. Gereja Katolik juga berperan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keadilan dan kegiatan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Mungkin akhir kata dari kelompok bahwa agama apapun yang kita anut itu sama saja, yang penting niat kita untuk menjalankannya. Itu pesan dari kami. Jangan lupa tonton dan saksikan ya gitu. Kalau misalnya ada yang kurang dari kami, tolong tulis komentar aja, oke? Karena kita cuma manusia biasa yang tidak luput dari dosa gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.